Solution Talk Show Family, jumpa lagi bersama saya Monica Martin di episode ke-30 dalam segmen Pendeta Juga Manusia. Tema kita kali ini dampak pelayanan online di masa pandemi. Menarik untuk didiskusikan dampak pandemi COVID-19 terhadap bentuk-bentuk pelayanan gereja. Sudahkah gereja berdampak dan mempunyai pengaruh? Telah hadir bersama saya kedua hambanya, para pemimpin jemaat atau bahasa kerennya gembala sidang. Tidak asing lagi bagi kita semua, Pastor Peter Seniawan Sanyoto. Beliau adalah gembala sidang JKI BPCC, Jemaat Kristen Indonesia Bali Praise Community Church. Lihat dari namanya, Peter Seniawan, beliau juga adalah seorang seniman. Hampir semua alat musik dapat beliau mainkan. Nah, kita mau bertanya sedikit nih sama Pak Peter. Ya, shalom. Pak, mau nanya nih, kok Bapak bisa main semua alat musik? Ya, awalnya dari hobi ya, dari hobi sejak kecil. Apalagi kemudian dari sejak kecil itu saya ada di sekolah minggu, di persekutuan remaja, pemuda, dan sampai sekarang akhirnya ya karena hobi kemudian melayani di bidang musik, ujian, dan juga sampai sekarang juga tetap melayani di musik. Jadi sebelum Bapak menjadi gembala sidang, asal muasalnya Bapak mau mulai pelayanan itu menjadi pemain musik? Ya, memang awalnya di bidang pelayanan musik dahulu, waktu dulu itu. Terus akhirnya bertumbuh dari sekolah minggu sampai pemuda remaja, kemudian sampai dewasa. Akhirnya terpanggil dalam pelayanan pastoral juga. Wow. Yaitu memang panggilan spesial ya. Saya meresponi aja ya apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya ini, sehingga saya juga memaksimalkan potensi gitu. Gak cuma di musik. Jadi dari sekolah minggu, pemuda remaja, setelah itu main musik. Saya juga dengar ya, sebelum sambil main musik, sambil angkat-angkat alat musik juga ya. Dan akhirnya dipanggil menjadi seorang gembala sidang. Pemirsa, kedua anak dari Pastor Peter Seniawan ini, mereka juga pekerja seni dan mereka ahli dalam musik mereka. Mungkin tim Solution Talk Show sekali waktu harus mengundang kedua anak dari Pastor Peter Seniawan supaya mereka dapat berbagi cerita mereka, talenta-talenta yang mereka miliki, sehingga boleh menjadi berkat buat anak-anak muda di luar sana. Tapi segmen ini kita tidak berbicara tentang kedua anak dari beliau, tetapi kita ada sesuatu yang lebih spesifik yang akan kita bicarakan saat ini. Itu Pastor Peter Seniawan, dan di sebelahnya adalah Pastor Michael Pati Pelohi. Apa kabar, Pak? Baik. Wow, luar biasa. Mereka adalah gembala sidang dari JKI Api Injil. Nah, para tim juga mau menyampaikan nih Pak, happy wedding. Karena baru 2 bulan ya Pastor Michael menikah. Kalau Pastor Michael ini membantu orang-orang melahirkan secara rohani, bayi-bayi rohani, istrinya adalah seseorang yang membantu kelahiran bayi-bayi secara jasmani, seorang bidan. Halo ibu yang di sana, ibu yang mendengar acara kita, salam dari kami untuk ibu. Langsung saja Bapak Ibu, saudara sekalian, apa kabar bapak-bapak yang ada di studio saat ini? Siap ya, kita akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar pendeta juga manusia. Langsung saja Pak, saya ingin bertanya kepada bapak berdua sebagai gembala sidang nih Pak. Saya mau nanya nih Pak, Bapak menjadi gembala sidang sudah berapa lama? Sejak tahun 2006 ya. 2006, 2021 berarti 15 tahun. Wah. 15 tahun ya. Sedangkan Pak Michael sendiri? Dari tahun 2015. 2015 sampai 2006 tahun. Wow, perjalanan berarti sudah remaja ya. Nah, saya ingin bertanya seperti ini dalam masa pandemi ini. Kalau biasanya kita bertemu dengan jemaat, anak-anak rohani kita, itu ibadah dilakukan secara offline. Bertemu, sapa pandang, kita bisa mengenal jemaat kita. Tetapi karena pandemi, akhirnya ibadah itu dilakukan secara online. Kita tidak bisa bertemu
dengan mereka. Nah, pada saat pandemi ini akhirnya kita dipaksa untuk membuat konten. Ya, konten-konten khotbah-khotbah yang kita lakukan. Pada saat kita mulai membuat konten, kita berharap jemaat kita menonton, kita berharap jemaat kita antusias, kita berharap ada feedback dari jemaat kita, dan kita berharap mereka memberikan komen-komen. Kita berharap dengan konten kita, mereka juga membantu untuk share ke teman-teman supaya firman ini bisa menguatkan mereka sendiri dan mereka juga bisa jadi berkat untuk dibagikan kepada orang lain. Tetapi apa yang kita harapkan ini kadang-kadang mengecewakan kita, karena jangankan komen, untuk like aja kadang-kadang tidak suka, untuk share juga kadang-kadang mereka tidak mau. Nah, sebagai gembala yang adalah manusia ini, apakah bapak-bapak kecewa dengan hal ini? Atau bagaimana perasaan bapak-bapak sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah untuk anak-anak secara rohani? Saya mulai dengan Pastor Peter Seniawan. Ya, karena dampak daripada pandemi ini memang membuat situasi berubah drastis ya. Kita tidak lagi bisa berinteraksi, bertatap muka, akhirnya kita juga memanfaatkan teknologi digital untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang menguatkan jemaat Tuhan melalui media sosial. Dan mau nggak mau memang apa yang harus kita lakukan ya bisa kita kerjakan saat ini tuh seperti itu. Nah, dampaknya tentunya mengharap supaya jemaat itu boleh tetap kuat, tetap bersemangat, tetap bertumbuh di dalam kerohanian melalui pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan. Ya, kalaupun misalnya ada yang tidak respon, ya memang sangat disayangkan. Ya, tadi respon sebetulnya bukan cuma hanya sekedar like, subscribe, tidak, Bu. Ya, sebetulnya juga dia menangkap pesan firman Tuhan itu supaya mereka juga memiliki satu interaksi dengan apa yang disampaikan itu dan membangun imannya, membangun pertumbuhan rohaninya, supaya tidak semakin lemah, semakin terpuruk dengan kondisi seperti ini ya. Tetap masih punya pengharapan, yaitu kita harapkan seperti itu, tetap bertekun di dalam doa, tetap bertumbuh di dalam kerohanian, tetap semakin mendekat dengan Tuhan. Nah, itu harapan kita. Nah, kalaupun sampai misalnya ada yang tidak respon, mereka ya cuma sekedar menonton tapi tidak menangkap pesan firman, itu ya memang sangat disayangkan sih ya. Tapi ya tentunya harapan kita tetap supaya jemaat itu tetap ada komunikasi sekalipun melalui media sosial. Apakah ini berdampak buat Bapak sebagai seorang ayah secara rohani? Saya kira tetap ada dampaknya, karena begitu banyak sajian informasi mengenai ibadah online ya yang bisa kita akses dimanapun berada karena tanpa ada batasan. Tentunya mereka juga pasti bisa bertumbuh melalui pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Nah, kita mengambil bagian ini adalah untuk supaya kita bisa memberikan satu support ya kepada jemaat lokal maupun kepada siapa saja yang menonton sajian ibadah online tersebut ya, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab Bapak sebagai seorang gembala, sebagai Bapak rohani kepada anak-anak rohani dengan membuat konten tersebut. Ya, salah satu yang bisa kita kerjakan seperti itu, karena di masa pandemi kita semua terbatas. Jadi kita memanfaatkan teknologi digital ini untuk menyampaikan pesan-pesan yang penting yang membangun kehidupan orang lain dan menjadi berkat bagi mereka. Ya, tidak ada salahnya seperti itu. Pada saat jemaat tidak seolah-olah tidak memberikan respon, apakah Bapak tetap on fire? Tetap untuk harus tetap melakukan. Tetap harus, karena memang itu tidak boleh lemah. Karena kita harus membagikan sesuatu yang membangun orang lain. Yes. Karena kita sendiri kalau kita lemah, kita pasti berdampak juga pada orang yang kita bimbing, orang yang kita dipercaya Tuhan untuk supaya mereka bertumbuh. Jadi kita harus tetap on fire, Bu. Tidak boleh lemah gitu. Kalau kita lemah dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa menguatkan mereka? Mereka sudah lemah, terpuruk, tapi ketika kita juga ikut lemah sebagai hamba Tuhan, akibatnya kita nggak akan berdampak. Ya, kita harus tetap stabil, harus tetap semakin on fire, sekalipun dengan kondisi seperti begini. Dan saya melihat on fire-nya Bapak di sini, Bapak menggerakkan semua pengerja Bapak yang adalah para majelis di gereja ini untuk mereka melakukan khotbah 1 menit, 5 menit, mereka diberikan kesempatan untuk bersaksi, untuk ada tampil di Solution Talk Show. Ini hal yang luar biasa yang sebagai orang tua rohani,
tanggung jawab kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana menurut Pak Michael sendiri tentang pertanyaan saya yang barusan? Ya, memang menjadi suatu tantangan ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda seperti biasanya. Tetapi ini juga menjadi hal yang baik supaya kita hamba-hamba Tuhan boleh belajar untuk mengembangkan kapasitas kita. Jadi tidak hanya di dalam suatu tingkatan tetapi juga meningkat. Ya, memang untuk menghadapi banyak hal tentang kondisi dan situasi ini yang tadi seperti Pastor Peter Seniawan sampaikan bahwa kita tidak boleh menyerah di sini. Malah kita harus semakin on fire, semakin meningkat sehingga kita bisa mengimpartasikan itu bukan hanya secara khotbah tetapi hidup kita sendiri pun menjadi contoh dan teladan buat jemaat yang kita bina. Ya, seperti itu. Sebagai orang tua rohani, sebagai pemimpin gereja, sebagai gembala sidang, ini gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Karena mengapa? Karena kita hamba Tuhan, tetapi kita juga manusia. Tidak lepas dari perasaan, pemikiran, penglihatan kita. Maksud kita, tanggung jawab kita memberi makan secara rohani kepada jemaat kita, anak-anak kita. Tetapi tanggapan yang kita dapat dari mereka seolah-olah suam-suam kuku. Dan berharap saya dengar dari Bapak dan juga saya dengar dari Pak Peter bahwa lakukan saja tugas dan tanggung jawab. Karena Bapak-bapak ini sudah dipilih dan sekali menjadi hamba Tuhan, sekali menjadi pemimpin gereja, apapun yang terjadi akan tetap on fire untuk Tuhan. Kita beralih kepada pertanyaan yang kedua nih Pak. Bagaimana sebagai seorang gembala, atau apa sih yang harus dilakukan oleh seorang gembala untuk mempertahankan bisa tetap menggembalakan jemaatnya di era pandemi ini? Karena secara tidak langsung tidak pernah ketemu dengan jemaat. Bagaimana Pak Michael? Kalau saya sendiri ya kita harus memanfaatkan komunikasi. Karena sistem komunikasi sekarang juga sudah mulai bisa dipergunakan secara luas sekalipun tidak bisa bertatap muka, tetapi paling tidak kita bisa berkomunikasi dengan menghubungi mereka satu persatu. Nah, itu juga membutuhkan waktu, oleh karena itu kita harus bisa membagi waktu kita dengan jemaat yang ada. Dengan berkomunikasi, dan juga bila ada kesempatan ya harus bisa berkunjung juga secara pribadi dari rumah ke rumah. Kiat-kiat apa yang Bapak usahakan dilakukan untuk menjaga, mempertahankan keutuhan jemaat Bapak? Yang saya lakukan ya saya harus bisa terus mendorong mereka untuk tetap bersemangat di dalam kondisi yang mungkin secara manusiawi ya, setiap orang mengalami pandemi global, mengalami kesulitan, tetapi di situ kita harus ada bersama-sama memberikan motivasi. Dan sebagai gereja juga kan kita bukan hanya secara rohani, tetapi juga kita juga harus bisa membantu mereka bila mereka mengalami ada kesulitan-kesulitan. Bagaimana menurut Bapak-Bapak sebagai gembala sidang, apa yang Bapak-Bapak lakukan untuk mensejahterakan jemaat yang Tuhan percayakan bagi Bapak-Bapak? Silakan. Ya, saya sendiri secara langsung ya kita harus mengetahui kondisi mereka di masa pandemi ini sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai membantu mereka. Bila mereka membutuhkan sembako ya kita harus bisa berusaha menyediakan itu, membantu mereka. Yaitu yang pertama, tapi harus memulai dengan komunikasi sehingga kita bisa menjalin hubungan itu sekalipun tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa saling tetap mengetahui kondisi masing-masing jemaat seperti apa. Ya, memang kondisi daripada keadaan seperti ini itu membuat kita ini harus juga antisipasi ya, harus respon terhadap situasi yang terjadi. Jadi karena ada perbedaan antara mungkin jemaat yang masih kecil, ada yang sedang, ada yang sampai besar. Tentunya pasti mempunyai satu manajemen sendiri untuk bisa mengatur bagaimana supaya bisa berhubungan dengan jemaat dalam kondisi pandemi seperti ini. Yaitu tentu membangun hubungan komunikasi melalui sarana digital yang ada. Jadi mengetahui keadaan mereka, apa yang mereka butuhkan, harus terpantau. Ya, kalau gereja yang jemaatnya banyak, itu bisa melalui gembala komsel, melalui komsel masing-masing untuk bisa memantau jemaatnya, apa yang menjadi kekurangan mereka. Itulah yang harus kita
kerjakan. Tetap harus menjalin hubungan ya. Komunikasi itu sangat penting sekali. Benar katanya Pak Michael. Gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan juga setiap leader yang ada di gereja kita masing-masing sehingga hubungan yang konstan antara gembala, pemimpin yang ada bersama-sama dengan kita, bahkan ke jemaat itu bisa terpantau secara luas, bukan hanya secara kita hanya secara sekilas, tapi betul-betul kita harus mengenal dan mengetahui kondisi mereka. Nah, itu yang dibutuhkan dari pengembalaan itu sendiri. Jadi sekalipun ibadah tidak di gedung gereja, tetapi melalui media online, kita masih tetap bisa menjamah, bisa berdekatan dengan jemaat yang kita pimpin. Iya, betul. Ada pertanyaan ini Bapak-Bapak, dari seseorang yang menulis seperti ini. Selama masa pandemi ini kurang lebih sudah 1 tahun ya, hampir 1 tahun sudah tidak bergereja tatap muka. Sadar atau tidak sadar, mereka sudah terbiasa dengan ibadah secara online dan mereka sudah menemukan gaya ibadah mereka sendiri. Bahkan mereka juga sudah menemukan boleh dibilang pendeta favorit, mengikuti pendeta ini dari doa malam, dari ibadah apapun sudah mengikuti pendeta ini. Nah, kasih contoh pendeta A. Pada kenyataannya kita kan sudah masuk dalam era digital. Nah, pertanyaannya seperti ini, apakah perlu sekarang ini gereja dibuka lagi secara offline? Saya pikir kalau untuk offline mungkin agak terbatas juga ya, karena kondisi masih belum memungkinkan. Kita juga harus mengikuti peraturan pemerintah untuk menjaga supaya tidak ada kerumunan seperti itu. Memang ini kan mencegah ya. Jadi kalau tidak bisa offline pun ya tidak harus dipaksakan gitu. Kecuali memang mereka mampu bisa mengatur, memanage dengan baik ya. Tapi tentunya kondisi ini memang sangat berubah drastis. Jadi kita nggak bisa offline lagi. Ya sementara mungkin ya seperti itu. Nanti kalau bisa ibadah offline ya nggak apa-apa sih. Jadi kita harus tetap mengupayakannya gitu loh. Cuman kalau sementara ini kita harus istirahat dalam masa lockdown ini, ya kita bertahan saja. Kita kembali, kita kan ada di segmen yang mengatakan pendeta juga manusia. Pada saat kita mendengar kejujuran daripada jemaat seperti ini, sebagai seorang gembala apa yang kita pikirkan? Mereka sudah menemukan pendeta favorit mereka. Ini sebagai jemaat, sebagai gembala, kita ini manusia loh. Bagaimana untuk mengantisipasi hal seperti ini? Ya, bila itu menjadi suatu berkat, pertumbuhan rohani buat jemaat yang mungkin mengalami seperti itu, ya puji Tuhan. Tetapi inti di dalam pengembalaan sendiri bukan hanya tentang yaitu khotbah tadi, tetapi juga ada bidang-bidang tertentu, hal-hal tertentu yang dibutuhkan gembala lokal untuk bisa menangani mereka atau melayani mereka secara khusus yang bersentuhan langsung. Nah, bila kita membahas dari konteks masih ada pandemik, ya kita harus bisa meningkatkan, memaksimalkan yang ada. Nah, bila pertanyaannya ketika sudah selesai pandemik, nah apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus bisa menjangkau mereka kembali dengan menyentuh secara langsung. Ya, ini konteksnya tanda kutip tadi sesudah selesai pandemi. Karena kan kita yakin dan percaya tidak akan selamanya akan ada pandemi. Tapi bila kita melihat dari konteks itu, jadi ya pengembalaan itu tetap penting karena menyentuh, ya contohnya saya kasih contoh saja, ya seperti ketika mungkin ada jemaat yang meninggal, tidak mungkin ditangani secara online, ya kan? Kita harus menyentuh secara langsung. Nah, itu yang dibutuhkan lah pengembalaan lokal. Ya, itu dari saya. Saya pikir memang pengembalaan secara lokal di daerah masing-masing itu memang berbeda dengan mengikuti ibadah secara online. Kalaupun ada banyak pembicara yang menyampaikan pesan firman Tuhan dan itu membangun kehidupan orang lain dan membuat kita bisa bertumbuh, membuat kita menjadi semakin kuat, ya nggak apa-apa. Itu bagian daripada pelayanan. Orang bebas untuk memilih, tidak bisa dibatasi, apalagi di dalam dunia digital seperti ini. Jadi mereka mau menikmati firman Tuhan yang bisa menguatkan hidup mereka, itu sangat bagus banget gitu loh. Jadi kita tidak bisa membatasi orang lain. Karena kita sendiri kan gereja ini kan bukan cuma terbatas karena lingkup komunitas yang cuma dibatasi dengan tembok-tembok sekat-sekat seperti itu, tidak. Jadi kita ini komunitas gereja adalah komunitas
keseluruhan ya. Jadi kesatuan tubuh Kristus. Jadi mereka bisa bertumbuh, itu harapan kita. Untuk pengembalaan sendiri ya itu tentunya ada mekanisme, ada satu manajemen bagaimana secara offline ya. Jadi kita bisa mengaturnya melalui pengurus gereja ataupun manajemen gereja masing-masing. Tentunya ini memang juga sangat penting. Karena apa? Karena kita bertanggung jawab atas jemaat yang digembalakan. Jadi dalam kelompok yang mungkin kecil, sedang ataupun yang besar ya. Jadi kita tetap harus berupaya ya, bagaimana mereka bisa bertumbuh, mereka bisa tetap kuat ya, dengan memantau mereka. Yaitu saya pikir melalui komsel masing-masing juga sangat diperlukan. Karena apa? Di komsel itu ada gembala-gembala atau ketua komsel yang berfungsi sebagai gembala yang bisa memperhatikan mereka. Jadi kalau sementara kita tidak bisa offline, sementara online seperti ini, apa yang bisa kita kerjakan? Ya kita kerjakan aja bagian kita yang bisa kita lakukan, yaitu membangun komunikasi tetap kepada jemaat seperti mereka gitu ya. Jadi itulah menjadi inti daripada pengembalaan. Jadi kita harus tetap berkomunikasi, itu penting. Karena memang kita tidak bisa bertatap muka ya secara bebas seperti dulu lagi, nggak masalah. Jadi kita menunggu waktu pandemi ini selesai. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, pada saat pandemi selesai, gereja memang diperlukan untuk dibuka secara offline. Karena pembentukan karakter jemaat itu memang tidak bisa lepas dari peran seorang gembala untuk jemaat itu sendiri. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saudara, saat ini kita bisa untuk mengikuti ibadah secara online, kita bisa mempunyai orang-orang favorit dalam kehidupan kita, tetapi kita harus kembali di mana kita berada, kita kembali di mana kita berasal, kita kembali ke gereja kita masing-masing. Karena kita perlu pembentukan karakter, kita perlu sesuatu yang hanya bisa disuplai oleh gembala kita sendiri. Saat ini melalui media online, bapak-bapak bertemu secara virtual dengan jemaat. Pada saat ini mereka pasti mendengarkan bapak-bapak, sekalipun bapak-bapak tidak bisa mendengar dan melihat mereka. Apa yang ingin bapak-bapak sampaikan kepada jemaat bapak-bapak yang saat ini sementara mendengar acara ini? Silakan. Ya, saya sendiri yang menyampaikan bahwa apapun kondisi dan situasi yang ada, tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana dan tidak pernah gagal dengan rencananya Tuhan, dan pasti akan tetap memperkuat, memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan. Yang paling terpenting adalah jemaat Tuhan tetap berfokus kepada Tuhan, sehingga hubungan yang paling terpenting adalah hubungan jemaat dengan Tuhan itu harus tetap terjaga. Nah, sehingga terus maju di dalam Tuhan. Saya pikir untuk dalam kondisi seperti begini, saya berharap semua jemaat Tuhan ya untuk tidak semakin lemah atau semakin terburuk atau mundur ataupun dalam kondisi tidak berdaya. Tentunya semua jemaat harus bangkit ya. Tentunya kita masih punya harapan di dalam Tuhan. Ya, kita tidak sendiri, sebab Bapa kita di sorga selalu memelihara hidup kita. Jadi jangan sampai kita mengizinkan situasi seperti ini membuat kita semakin tidak berdaya. Jadi rugi, saudara. Sedangkan kita harus bisa menolong diri kita sendiri dan juga menolong orang lain. Jadi kita harus kuat ya, harus tetap punya pengharapan iman yang kuat di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memelihara hidup saudara dan saya ya, saudara. Jadi jemaat Tuhan harus tetap bangkit, harus tetap bersemangat, harus tetap aktif, on fire. harus tetap bergerak, jangan diam ya, jangan berdiam diri, harus tetap melakukan sesuatu yang bagian kita. Nah, bagian yang tidak bisa kita lakukan akan dilakukan oleh Tuhan sendiri. Setuju. Ya, jadi tetaplah bersemangat. Baiklah bapak-bapak, sebelum kita menutup acara ini ada satu pertanyaan yang saya rasa sangat signifikan, tetapi harus ditanyakan. Biasanya waktu kita melayani secara offline, setelah kita melayani, itu biasanya itu ada persembahan kasih yang diberikan kepada kita. Tetapi pada saat kita melayani secara online, persembahan kasih itu sudah tidak ada. Nah, ini kita berbicara tentang pendeta juga manusia. Kita banyak pendeta yang hidup dari pelayanan. Bagaimana menyikapi hal ini? Ya tentunya bapak-bapak sebagai seorang gembala. Silahkan, karena ini untuk menunjang hidup bapak-bapak.
Silakan. Ya, bagi saya kita semua sebagai hamba Tuhan dipanggil untuk melayani, ya, bukan melayani untuk hidup, tapi hidup untuk melayani. Jadi prinsip kita melayani tentunya adalah kita melakukannya untuk kepentingan Tuhan. Jadi kalau kita selama dalam kondisi seperti ini, sekalipun mungkin berkurang misalnya tidak ada penghasilan bagi beberapa hamba-hamba tertentu yang memang full time, ya, jadi mereka tentunya pasti akan terdampak juga ya terhadap segi ekonomi. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anaknya. Karena apa? Kita pasti dipelihara Tuhan. Buktinya selama setahun kita nggak makan kerikil, nggak makan batu, tetap makan nasi. Kan? Artinya kita ini tetap dipelihara Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara sadar atau tidak sadar, kita ini dicukupi, dipelihara oleh Tuhan dengan kuasanya yang tanpa kita sadari bahwa itu Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan terlalu khawatir gitu ya. Apalagi kalau misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, hendaknya kalau kita misalnya sebagai hamba Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin bisa meningkatkan menambah penghasilan misalnya, atau bekerja sampingan misalnya. Bisa saja kita membuka usaha kan, misalnya laundry misalnya, contoh ya, salah satu contoh, atau buka jual makanan secara online seperti itu. Banyak sih peluang-peluang yang bisa kita kerjakan. Yang penting jangan diam, tetap bergerak, tetap beraktivitas, tetap melakukan inovasi-inovasi dan melakukan semua peluang-peluang yang ada untuk bisa menambah penghasilan. Silakan Pak Michael. Ya, intinya jangan karena situasi dan kondisi kita juga tidak menjadi kreatif di dalam hidup kita. Karena Tuhan kita kan Tuhan yang kreatif. Oleh karena itu ya sebagai hamba Tuhan juga kita harus memiliki kreativitas, sehingga sekalipun dalam situasi dan kondisi apapun, tantangan seperti apapun, ya kita harus bisa menampilkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang memelihara hidup kita. Bukan, ingat ya, harus dalam pelayanan yang banyak orang harus miliki adalah bukan fokus kepada kita melayani bukan kepada persembahan kasih itu, tetapi kita melayani Tuhan untuk sungguh-sungguh melayani pekerjaannya Dia. Ya, setuju. Nah, tadi seperti yang Pak Peter katakan bahwa Tuhan pasti pelihara. Nah, saya juga sangat diberkati dengan kata-kata Pak Peter yang tadi, bahwa Pak Peter bakal berkata bahwa ada bagian kita yang harus kita kerjakan dan bagian Tuhan biarkan Tuhan yang akan mengerjakannya. Tapi jangan kita juga pasif. Tapi kita juga harus aktif, penuh dengan kreativitas. Memanfaatkan setiap situasi dan kondisi yang ada. Ya, tentunya bekerja juga tidak salah. Iya, bekerja juga tidak salah. Apapun yang kita bisa kerjakan dan menghasilkan itu memberkati kita sendiri dan juga orang lain. Dan bahkan kita bisa berbagi berkat untuk orang lain. Jadi yang penting tadi saya tanggapi tadi, jangan pasif. Ya, kalau pasif kita nggak berdaya, nggak berbuat apa-apa, sudah terpuruk, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, makin terpuruk kita, gitu loh. Jadi tetap bergerak, semangat, ya, jangan menyerah, gitu. Jangan menyerah, jangan Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan. Ya, solusinya Tuhan memberikan solusi. Setahun Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat 19. Tuhan berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Amen. Dan sungai-sungai di padang belantara. Kita semua berada di dalam kondisi padang gurun, ya, semua serba terdampak, jadi tidak seperti zaman dahulu. Ya, kondisi padang gurun ini memang tidak nyaman, ya, padang belantara. Tapi Tuhan membuka jalan, membuat jalan dengan cara Tuhan. Ya, sekalipun kita dalam kondisi di padang gurun maupun padang belantara, ya. Jadi ini janji Tuhan untuk kita semua, untuk hamba-hamba Tuhan juga yang lain. Ya, percayalah Tuhan tidak akan diam. Tuhan akan bekerja sesuai dengan otoritasnya untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Untuk para hamba Tuhan yang di luar sana, tetap on fire dengan Yesus, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pandemi Corona yang sedang terjadi di seluruh dunia memberikan kekhawatiran dan kecemasan tersendiri akan hari esok. Mari kita belajar dari hari kemarin. Kita hidup untuk hari ini dan punya pengharapan untuk hari esok. Harapan itu penting karena itu akan membuat hari ini lebih mudah untuk dijalani. Dari saya, Monica Martin, dan saya Peter Seniawan.
Saya Michael Lawrence Patipelohi. Kami mengucapkan terima kasih sudah bersama dengan kami dalam Solution Talk Show. Kita akan bertemu kembali di Solution Talk Show minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.